warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Sigit di sini. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bersama mengenai tema 5, wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Kita akan masuk di pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Setelah mencari dan mengolah informasi melalui tayangan video, peserta didik mampu menyajikan informasi tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan terperinci. Yang kedua, dengan mengamati video, peserta didik mampu menjelaskan tentang medan magnet dengan benar. Yang ketiga, dengan melakukan percobaan, peserta didik mampu menulis laporan tentang medan magnet secara sistematis. Yang keempat, dengan mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks pengiriman barang, peserta didik mampu mempraktikkan mengisi teks formulir pengiriman barang dengan cermat. Nah, anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengenai masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Yang kedua, tentang medan magnet. Dan yang ketiga, tentang formulir pengiriman barang. Nah, terlebih dahulu anak-anak, silahkan mengamati video berikut ini. Disimak baik-baik ya. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Banyak di antara kita yang masih belum mengetahui tentang apa itu MEA. Untuk itu, mari kita cari tahu tentang apa itu MEA. MEA adalah sistem pembentukan pasar tunggal yang berada di kawasan Asia Tenggara yang telah dimulai pada akhir tahun 2015. Dan sudah mulai berjalan dengan efektif sejak awal Januari 2016. Nantinya, suatu negara bebas menjual belikan barang dan jasa dengan mudah di seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang termasuk ke dalam MEA adalah Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. MEA juga bisa menjadikan pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan tenaga profesional lainnya menjadi lebih dinamis dan bisa menjadi tenaga profesional di negara-negara Asia tanpa proses yang berbeda. Tujuan dibentuknya MEA yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Dan untuk di Indonesia, diharapkan tidak lagi terjadi krisis seperti tahun 97. Dengan MEA, kesempatan kerja akan semakin terbuka terutama untuk kita yang sedang memulai karir. Selain itu, akses untuk pergi ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan jadi lebih mudah, bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. Tapi, persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat setelah pemberlakuan MEA pada akhir tahun 2015. Ini akan mempengaruhi banyak orang, terutama pekerja yang berkecimpung pada sektor keahlian khusus. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Keuntungan besar bagi negara Indonesia ada pada sumber daya alam yang sangat melimpah untuk mengekspor ke negara-negara di Asia Tenggara.
Dengan hadirnya ajang NEA ini, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memperoleh keuntungan. Menurut Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian Ekonomi, Kamar Dagang dan Industri, jika Indonesia telah memasuki NEA, maka akan ada dampak negatif dan positif. Negatifnya, jika kita kalah bersaing, produk dan jasa kita tidak laku dan itu akan membuat pengangguran semakin bertambah. Untuk segi positifnya, produk dan jasa dalam negeri memiliki daya saing serta bertambahnya lapangan pekerjaan warga Indonesia. Pilihan tepat bagi warga negara Indonesia adalah kita harus menyerang, bukan bertahan. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri. Kita harus bisa membuktikan bahwa sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan tenaga kerja di Indonesia juga memiliki kualitas yang bisa bersaing di kalangan Asia Tenggara. So, tunggu apa lagi? Mari kita dukung dan bergabung menjadi masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, dari video yang telah anak-anak simak, apa peran Indonesia dalam kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN? Anda yang bisa menebak? Ya, benar sekali. Yang pertama, peran Indonesia dalam kerjasama masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA adalah menjadi tempat atau jalur perdagangan internasional yang menghubungkan antara Hindia dan Pasifik. Yang kedua, menjadi tempat atau pasar dari perdagangan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan daya saing terhadap negara lain. Nah, keuntungan masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia adalah yang pertama, yaitu membuka lapangan kerja bagi warga Indonesia. Yang kedua adalah menambah investor untuk datang ke Indonesia. Yang ketiga adalah meningkatkan ekspor produk dari Indonesia. Yang keempat adalah menambah pendapatan atau devisa negara. Nah, tahukah kalian masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA juga akan membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang. Salah satu contohnya adalah membuat cenderamata untuk para wisatawan. Cenderamata ini dapat kalian tempelkan pada pintu kulkas. Nah, ini contohnya. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau benda non-magnetis? Mengapa bisa disebut dengan benda magnetis atau non-magnetis? Sekarang kita cari tahu. Pada pembuatan cenderamata di bagian belakangnya terdapat magnet. Nah, ini contohnya cenderamata yang berasal dari Indonesia. Di sana terdapat gambar Pulau Bali. Di bagian belakangnya terdapat magnet seperti gambar ini. Di mana saja kamu bisa menempelkan magnet. Nah, pernahkah kamu mendengar yang namanya medan magnet? Ya, apa itu medan magnet? Ya, medan magnet adalah daerah atau wilayah di sekitar magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet dapat kita lihat tetapi tidak dapat digambarkan. Besar medan magnet tergantung pada kekuatan magnet. Nah, sekarang anak-anak bisa menyimak cara pembuatan magnet berikut ini.
Nah, dari percobaan ini adalah untuk menentukan yang namanya medan magnet. Nah, dari video yang anak-anak lihat, sekarang bisa kita lakukan percobaan membuktikan tentang medan magnet tersebut. Nah, perdagangan di pasar MEA tentu membutuhkan jasa atau kurir. Sebelum mengirim barang ke kurir, kita harus mengisi formulir terlebih dahulu. Nah, bentuk formulir yang harus diisi, contohnya seperti berikut. Nah, dalam formulir pengiriman barang, ada data penerima. Bagian data penerima ini berisi nama, kemudian alamat penerima, provinsi atau kabupaten, dan juga kode pos serta nomor telepon. Di bagian yang kedua ada data pengirim yang berisi nama pengirim, alamat pengirim, provinsi, kabupaten, kode pos, serta nomor telepon. Dan tidak lupa diberi tanggal dan tanda tangan serta nama lengkap pengirim. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum saya akhiri, Pak Guru mempunyai pantun untuk kalian. Memasang foto memakai bingkai.
Foto dipasang di luar pagar. Agar jadi anak yang pandai, kamu harus rajin belajar. Demikian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.